suster. Suster bilang katanya pasien yang telah menyelamatkan saya dengan menyumbangkan darahnya mau ke sini. Mana orangnya, Sus? Sebentar lagi dia akan ke sini kok, Bu. Yang ini Pak pasiennya. Indah, Bobby. Indah. Kenapa Indah? Hah? Apa yang terjadi? Saya ketabrak mobil, Bob. Waktu saya kabur dari tempat Anita. Terima kasih, Bob. Kamu sudah menyumbangkan darah kamu untuk saya. Kalau tidak, mungkin saya sudah mati. Ini sudah kewajiban saya untuk menolong kamu. Iya, Bob. Mungkin ini sudah takdir Tuhan. Dengan seperti ini, kita bisa ketemu lagi. Betul, Bob. Mungkin semua ini sudah kehendak Tuhan. Oh, ternyata Bapak dan Ibu sudah saling kenal ya? Selamat menjalankan tugas baru. Lucu nggak? Jadi ini semua kamu yang bikin? Iya. Suka ya? Tuh ada bunganya. Balon. Terus ada bunga. Terus ada tulisan-tulisannya. Lucu ya? Lucu nggak? Iya, bagus. Saya suka sekali. Terima kasih banyak. Sama-sama. Indah, kalau kita sudah sembuh, nanti kita sama-sama pergi ke tempat di mana kamu disekap oleh Anita. Tapi, Bob, saya tidak tahu di mana tempatnya. Waktu saya dibawa ke sana, mata saya ditutup. Dan waktu saya kabur dari sana, saya lari sangat ketakutan.
Sampai saya tidak memperhatikan sekitarnya, Bu. Gimana, Bu, keluarga kamu, Bu? Mereka baik-baik saja? Gimana Mita? Gimana Mia? Ya. Justru posisi mereka sudah semakin parah. Mereka tetap benci sama saya. Ada 2 orang bajingan yang mengaku disuruh oleh Mia untuk menjemput saya. Karena saya menolak, mereka mencoba ingin membunuh saya. Kelihatannya Mia akan tetap menikah dengan si bajingan Andri itu. Meskipun sudah berulang kali saya bilang, kalau Andri tidak mencintai Mia, dia hanya menginginkan harta Mia saja. Tapi Mia tetap tidak percaya. Saya takut, Indah. Apabila Andri sudah mendapatkan apa yang dia inginkan, lalu dia membunuh Mia. Mudah-mudahan Mia cepat sadar sebelum semuanya terlambat. Sepertinya saya sudah tidak mau memikirkan Mia lagi. Saya hanya memikirkan Dandi, anak kita, darah daging kita. Dan juga saya ingin memikirkan kamu. Dari cerita kamu, kelihatannya Tria jatuh cinta sama kamu, Dan. Hati-hati, Dan. Kakak berharap kamu jangan terbuai dengan pendekatannya Tria dan akhirnya bisa melupakan Mita. Tria itu kan cuma teman saya. Pacar saya kan cuma satu. Itu kata kamu sekarang. Kakak yakin, Dan, orang seperti Tria itu nggak mudah menyerah. Kakak wanti-wanti ya, kamu jangan mengkhianati dan menyakiti perasaan Mita. Tapi kamu juga jangan memberikan harapan dan mempermainkan perasaannya Tria. Kalau Tria kecewa dan sakit hati, Dan, kamu berdosa. Kak, saya tuh nggak pernah mempermainkan perasaan dia, apalagi mengecewakan dia. Tria itu asik dijadiin temen. Orangnya lucu. Terus sekarang bagaimana hubungan kamu sama Mita? Baik-baik aja. Malah besok dia ngajakin saya ketemuan di Taman Ria. Soalnya dia mau bikin riset tentang pemasaran taman hiburan. Kakak udah bikin surat pengunduran diri belum? Biar bisa istirahat di rumah. Dan kalau kakak terus-terusan di rumah, kakak takut kakak bisa stres, Dan stres itu nggak baik untuk kandungan kakak. Siapa tahu dengan kita berangkat bekerja, kemungkinan kita untuk ketemu mama dan ketemu om cakep bisa lebih besar. Saya masih bingung deh. Nama om cakep tuh sebenarnya siapa ya? Dan seandainya kakak tahu sebenarnya nama om cakep, mungkin akan mempermudah kita menemukan dia. Gimana? Jadi Mita ketemu sama Denny besok? Jadi, Kamu tanya nggak? Di mana dan jam berapa mereka akan ketemu? iya saya tanya. Bagus. Di mana? Andre, saya mohon sama kamu, jangan sampai kamu melukai Denny ya. Karena kalau kamu sampai melukai Denny, saya takut kalau Mita curiga sama kita. Dan dia akan berbalik memusuhi saya. Saya janji. Dan seperti rencana saya semula, saya tidak akan menyakiti Denny. Saya cuma buat agar Mita membenci Denny. Hanya itu. Terima kasih. Saya sudah siapkan uang untuk mengurus masalah ini.
Tapi sekarang kita sama-sama punya masalah. Karena nasib kakak kamu ada di tangan saya. Jadi kalau kamu ingin dia selamat, kamu mesti nurutin apa yang saya ingin. Maksud kamu apa? Saya punya masalah sama pacar saya, dan sekarang dia lagi ada di sekitar sini. Dan dia lagi mengamati kita. Jadi saya pengen kamu peluk dan cium saya. Udah, kamu gak usah lihat-lihat. Maaf, saya nggak bisa melakukan itu. Oke, ketahuan kalau kamu emang gak sayang sama kakak kamu. Saya akan telepon teman saya untuk ngabisin kakak kamu. Halo? Kalian boleh habisin dia. Tunggu dulu. Jangan. Oke, saya akan melakukan apa yang kamu mau. Tapi tolong jangan sakitin kakak saya. Oke. Kalian boleh diem diem, oke? Makasih ya. Kak Indah. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Bisa bicara dengan Kak Indah? Mbak Indah. Mbak Indah. Oh, Mbak Indah, Mbak Indah. Ada telepon. Dari siapa? Kurang tahu, saya belum tanya ini. Makasih ya, Sus. Ya. Halo. Halo, Kak. Kakak nggak apa-apa kan? Ada apa sih? Kakak baik-baik aja kok. Alhamdulillah. Syukur deh. Kamu kenapa kayak orang bingung? Nggak, nanti saya ceritain deh. Saya lagi janjian mau ketemu sama Mita dulu ya. Ya udah deh. Nanti di rumah aja ya, kamu ceritain semuanya ya. Ya udah. Bye. Sus. Ya, makasih. Kok kamu tumben pulang cepat? Nggak jadi riset? Kenapa? Ada apa sayang? Kamu berantem lagi sama Denny ya? Nenek punya pacar lagi, Ma. Punya pacar lagi? Kamu tahu dari mana dia punya pacar lagi? Tadi waktu Mita mau jemput Denny di tempat kita ketemuan, Mita ngeliat Denny lagi cium-cium cewek. Yang bener? Sayang,
Mungkin kamu baru bisa mengerti sekarang kenapa dulu papa kamu tidak pernah suka dengan dia. Dan sekarang setelah kamu melihat perbuatannya, mama baru berani bilang sama kamu bahwa mama juga kurang sreg dengan anak itu. Karena mama takut menyakiti perasaan kamu. Tapi mama biarkan, karena suatu saat nanti mama yakin fakta akan bicara. Sayang, sudah dong. Mama tahu perasaan kamu sangat terluka. Tapi kamu tidak bisa begini terus. Kamu harus menyembuhkan luka kamu, sayang. Jangan biarkan air mata kamu mengalir dan terbuang hanya karena laki-laki yang sudah menyakiti kamu pergi dari kehidupan kamu. Ya? Assalamualaikum. Tuh dia datang. Assalamualaikum. Ma, Mita nggak mau ketemu sama Denny lagi, Ma. Suruh pergi aja deh, Ma. Assalamualaikum. Ya, sebentar ya. Assalamualaikum. Selamat siang, Tante. Siang. Mitanya ada, Tante? Mita sudah tidak mau ketemu sama kamu lagi. Jadi mulai saat ini, kamu tidak usah dekati dia lagi. Emang salah saya apa, Tante? Loh, kok kamu tanya sama saya? Mestinya kamu tanya sendiri dong sama diri kamu sendiri. Sudahlah, sekarang lebih baik kamu pergi dari rumah ini karena sebentar lagi saya ada tamu. Dan saya tidak mau acara saya terganggu. Kamu tidak usah datang lagi ke rumah ini dan tidak usah telepon-telepon. Percuma. Kesian deh kamu. Kamu lagi ngelamunin siapa sih? Lagi ngelamunin saya ya. Ngaku. Ya, siapa yang ngelamunin kamu? Tolong jangan ganggu saya hari ini. Kenapa? Saya lagi nggak pengen diganggu aja. Kamu lagi ada masalah ya? Dek, dong kalau ada masalah. Enggak. Terus kenapa? Kok mukanya sendiri kayak gini sih? Kenapa? Nah, saya lagi pengen sendirian. Gini. Ya, mendingan kita jalan-jalan aja daripada kamu suntuk seharian di sini terus ketiduran. Ini kita jalan-jalan. Yuk, ayo dong ya. Kita jalan-jalan, kita ke kafe, kalau nggak ke pub. Yang ada live musiknya. Jadi besok pas kamu balik ke kantor, kamu udah fresh lagi, ya? Ya. Ayo. Saya pamitin deh sama bos gede. Nggak makasih, saya udah mau kerja lagi. Ih, bohong. Kan mukanya masih suntuk kayak gitu, bohong banget sih. Saya mesti kerja ya. Enggak, gini aja, gini. Udah. Ya.
Daripada kamu kerja nggak beres, perusahaan papa saya yang bangkrut. Yuk, enggak. Ayo dong. Sini. Yuk. Mau kemana sih ya? Jalan kerja ya. Ayo dong. Ya, sebentar. Maaf, aku terlambat pulang. Bagaimana dengan Mita? Sepertinya ide kamu berhasil. Dia sedih kalau merasa dikhianati oleh Denny. Bagus. Kamu sudah makan? Belum. Saya siapkan makan malam buat kamu ya. Terima kasih. Bentar ya. Mita sudah tidak mau ketemu sama kamu lagi. Jadi mulai saat ini, jangan dekati dia lagi. Pengunjung yang saya hormati, malam ini kita kedatangan seorang tamu. Dia itu pemain drum yang bagus banget mainnya. Dan sekarang ini dia mau mendemonstrasikan kebolehannya buat kita semua. Langsung aja kita sambut Denny. Mood saya lagi jelek aja. Nggak benar. Ya. Tadi kamu barusan nongkrong. Frustasi. Kamu saya antar pulang aja ya. Kan ada seperti saya kok. Ya. Oke? Yuk.
sayang, kamu lagi ngapain di sini sendirian? Ha? Mendingan kamu makan sama mama, yuk. Mama aja deh makan. Mita lagi males. Mita, mama tahu kamu lagi sedih sekarang ini. Karena mama pernah mengalami hal yang sama seperti kamu. Mama tahu persis bagaimana pahitnya perpisahan. Tapi kamu harus bisa menghadapi semua ini, sayang. Tentunya dengan hati kamu yang paling lapang. Kan kita percaya bahwa semua cobaan itu pasti ada hikmahnya, kan? Ma, Mita juga udah tahu tentang hal itu, Ma. Tapi untuk sekarang Mita mohon deh sama Mama untuk membiarkan Mita menyelesaikan masalahnya dengan cara Mita. Ya? Iya, tapi kamu harus makan. Mama nggak mau kamu jadi sakit. Mita pasti makan, Ma. Tapi nggak sekarang. Udah deh, Mama makan aja duluan sendiri. Dia nggak mau makan. Saya rasa sekarang saatnya yang tepat untuk mencarikan jodoh anak orang kaya buat Mita. Saya rasa tidak usah terburu-buru. Biarkan dia melewatkan masa kekecewaannya dulu. Toh tidak ada luka yang tidak bisa sembuhkan. Percuma kita bicara sekarang. Dalam saat sekarang ini, dia tidak akan memberikan tanggapan seperti apa yang kita harapkan. Iya kan? Masa kamu patah hati begitu kamu jadi nggak mau makan? Nanti kamu sakit, Dan. Kamu harus tenangin diri kamu. Dan kamu harus selalu yakin Allah akan memberikan jalan yang terbaik untuk kamu. Kalau kamu menghadapi cobaan dengan tabah. Ya udah. Karena kita udah saling berjanji, susah dan senang akan kita rasakan bersama. Kalau kamu nggak mau makan, kakak juga nggak akan makan. Dan besok kakak akan pamit sebentar dari rumah sakit. Kakak mau ketemu Mita. Mau tanya apa masalahnya. Mungkin karena waktu itu dia lihat saya sama ada tuh cewek aneh. Kalau emang begitu, kakak akan menjelaskan sama Mita apa yang terjadi sebenarnya. Papa minta kamu menghindar kalau kamu ketemu si Denny anak brengsek itu. Tapi Pak, Denny tuh anak baik-baik dan dia tuh juga sayang banget sama Mita. Mita, kamu jangan tertipu sama dia. Feeling Papa mengatakan dia bagaikan serigala yang mengenakan pakaian domba. Paham? Ternyata Papa benar. Sekarang Mita baru percaya sama Papa.
Ternyata Denny itu cuma seekor serigala mengenakan jubah domba. Biar Bibi aja yang buka pintu, Non. Bi, Kalau Mas Denny nggak mau ketemu kan? Iya. Siang, Mbak. Selamat siang. Mitanya ada? Ada. Non ini siapa ya? Saya Indah. Oh, Non Indah. Silahkan masuk, Non. Non Mita. Loh, tadi Non Mita ada di situ. Sebentar ya, Non. Bibi cariin dulu, barangkali ada di belakang. Non, silakan duduk. Biar Bibi panggilin. Makasih, Bi. Silakan, Non. Kakaknya Denny. Selamat siang, Tante. Maaf, Mita nggak bisa diganggu saat ini. Dia lagi istirahat. Maafin saya, Tante. Saya belum sempat kemari untuk terima kasih sama Tante karena telah membebaskan Denny dari tahanan. Saya aja udah lupa. Jadi kamu kesini hanya mau bilang itu? Saya mau ketemu Mita. Saya menjelaskan bahwa... Oh, bahwa perempuan yang sama Denny itu perempuan aneh yang difitnah. Gitu maksudnya? Oh, saya juga sebenarnya udah bilang sama Mita. Apalagi Mita kemarin sama Denny sempat ribut di kampus kan, gara-gara mahasiswa lain yang melecehkan Mita. Menurut saya mungkin aja anak itu atau kawan-kawannya yang merekayasa fitnah. Alhamdulillah kalau Tante punya pikiran seperti itu. Jadi antara Denny sama Mita udah nggak ada masalah, Tante? Kalau masalah mungkin enggak ya. Tapi Mita sudah memutuskan bahwa sekarang Mita hanya konsentrasi di kuliahnya dan ingin cepat selesai lalu pindah ke luar negeri. Tolong, saya minta tolong sama Anda untuk menunjang cita-citanya Mita. Tolong bilang sama Denny, jangan dekati Mita lagi, ya? Maaf, sebentar lagi saya mau ada tamu, jadi saya harus siap-siap. Baik, Tante. Saya permisi dulu. Maaf telah mengganggu waktu Tante. Pasien di ruang UGD. Masalahnya apa? Kata istrinya tadi dia merasa kurang fit, lalu mendadak pingsan. Tapi sekarang sudah sadar. Hanya saja istrinya sedikit agak panik. Yuk, mari. Dokter, Ya? ini istrinya. Saya Dokter Hari. Tolong suami saya, dokter. Itu sudah menjadi kewajiban kami. Permisi.
Suster, Ya, tolong ambilkan tensi. baik dok. Saya rasa kita pernah ketemu ya? Saya juga merasa begitu, Dok. Kalau nggak salah di rumah sepupu saya, Mas Prajoko. Iya. Di mana sekarang Prajoko? Dia mengambil spesialis mata di Australia. Coba buka mata ya. Tolong kamu antarkan ini ke ruang UGD ya. Baik, Sus. Halo? Iya, sebentar. Matiin dulu, nanti saya telepon kamu balik deh. Yuk. Saya ingin dia kembali pada saya. Saya ingin merawat dia dan calon bayi kami. Tapi dia selalu melarikan diri setiap melihat saya. Dari cerita Mas tentang dia, saya yakin kalau dia pasti cantik sekali.